warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ahsanul khaliqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi manna bi jami'il huquqil qada. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di subuh Jumat sebagai Sayyidul Ayyam hari ini kita berkumpul setelah kita semua berjamaah. Kita duduk-duduk sejenak untuk mengkaji kembali beberapa ajaran-ajaran agama kita. Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari, Jumat. Dikarenakan ketika membahas tentang asrarul awqat, rahasia-rahasia waktu, dijelaskan bahwa beberapa waktu di dalamnya pada hari Jumat itu adalah tempat terijabahnya doa seorang hamba. Yang kedua, waktu yang memiliki keberkahan. Itulah sebabnya dalam ajaran agama kita senantiasa memperbaiki dalam kaitannya dengan keinginan kita untuk memperoleh keberkahan, begitu juga terijabahnya doa hamba. Rahasia waktu yang dimaksud ada yang menjelaskan bahwa terijabahnya doa hamba adalah ketika dia sujud. Wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan dekatkan dirimu kepadaku, kata Allah. Jadi tempat terijabahnya doa seorang hamba salah satu di antaranya adalah ketika dia sujud. Maka dianjurkan kepada kita memperbaiki waktu sujud. Begitu juga ulama lain yang menjelaskan bahwa rahasia-rahasia waktu di Jumat itu terijabah doa hamba adalah ketika khatib berada di mimbar pada waktu menyampaikan khutbah. Itulah sebabnya mereka yang menyampaikan khutbah dianjurkan khususnya pada duduk di antara dua khutbah, dianjurkan supaya tidak bergegas bangkit karena memberi kesempatan kepada jamaah untuk berdoa di antara dua khutbah itu. Karena di situ adalah waktu terijabahnya doa seorang hamba. Begitu juga dengan keberkahan. Kalau kita bilang apa itu berkah? Berkah itu adalah kelebihan manfaat dari apa yang biasa kita terima berkaitan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Kalau ada orang minum air satu gelas, hausnya hilang, itu biasa. Tapi kalau ada orang minum air satu gelas, selain hausnya hilang, penyakitnya juga sembuh, kita sebut air itu berberkah. Ada kelebihan manfaat dari apa yang biasa kita terima. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, karena itu dalam satu kesempatan Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, pada saat Rasulullah berkumpul datang sekelompok orang dari Bani Nadir datang kepada Rasul dalam keadaan pakaiannya tidak sempurna dan lusuh. Rasul prihatin sekali melihat orang-orang yang datang itu. Lalu ketika itu Rasul memanggil Bilal bin Rabah untuk azan. Setelah Bilal bin Rabah azan, sesudah itu sholat. Sehabis sholat Rasul menyampaikan pesan dalam khutbah beliau. Satu di antaranya ayat yang disampaikan adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tansur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha habirun bima ta'malun.
Rasul menyampaikan ayat ini berkaitan dengan anjuran agar supaya kita senantiasa memperhatikan bekal kita untuk kehidupan akhirat. Jadi Allah mengulang kata takwa dalam ayat ini 2 kali. Karena itu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, setelah Rasul menjelaskan itu lalu beliau menyampaikan, menganjurkan, menghimbau kepada semua umat Islam yang hadir pada saat itu dalam khutbah beliau agar supaya mau bersedekah, mau berinfak. Karena melihat kelompok yang datang tadi dalam keadaan pakaiannya tidak sempurna, dia lusuh, dia itu menandakan orang yang kekurangan atau dalam hal ekonomi agak susah. Maka Nabi menganjurkan untuk setiap orang bersedekah, berinfak. Betapa gembiranya Rasul karena sahabat-sahabatnya semua mau berinfak, bahkan ada di antaranya yang membawa semacam karung tidak bisa dibawa karena bahan makanan diserahkan kepada Rasul. Bahkan ada di antaranya sahabat Rasul justru bilang, Rasul, kalau saya hitung-hitung atau saya lihat saya punya harta, maka yang paling saya cintai itu adalah kebun yang biasa Rasul tempati beristirahat ketika Rasul menuju ke masjid. Lalu karena mendengar ayat turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kebajikan itu tidak dapat kamu peroleh sebelum kamu menginfakkan sebagian yang kamu cintai. Maka sahabat itu justru mengatakan, itu yang paling saya cintai, saya infakkan, saya berikan kepada Islam. Betapa sahabat-sahabat Rasul begitu ingin untuk mengamalkan semua apa yang senantiasa dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu juga sunnah-sunnah beliau, sesuai dengan apa yang dia miliki, yang dia mampu. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Karena itu, setelah Rasul berpesan tentang ajakan untuk setiap muslim berinfak bersedekah, Rasul menyampaikan pesan beliau sebagai sunnah hasanah, kebiasaan yang baik. Kata Rasul, siapa yang membiasakan kebajikan, kemudian orang mengikuti kebajikan itu, maka baginya pahala dan orang yang mengikutinya. Siapa yang melaksanakan keburukan, maka baginya adalah dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang ia lakukan sendiri. Sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, kebaikan yang baik, kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Itulah sebabnya kaitannya dengan riwayat tadi ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat dipandang sebagai suatu kebaikan kalau umat Islam itu mau bersama-sama untuk menanggulangi, membantu kaum mustada'afin. Siapa mereka mustada'afin? Jadi mustada'afin itu terambil dari kata da'if, mereka yang lemah. Lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah segala-galanya. Itu baik dia lemah karena memang dirinya adalah orang lemah, ataukah dia dilemahkan oleh sistem. Karena banyak orang juga dia bukan karena dia tidak mampu, tapi karena sistem membuatnya dia lemah. Maka ajaran Islam, satu di antara tugas Rasul yang harus kita lanjutkan adalah membebaskan kaum mustada'afin, orang-orang yang lemah itu. Jadi membantu secara bersama-sama orang-orang mustada'afin itu dipandang sebagai sunnah hasanah. Sementara membiarkan orang-orang mustada'afin itu dengan kekurangannya atau menganggap itu adalah urusan pribadi, itu adalah sunnah sayyi'ah, kebiasaan buruk. Maka kita senantiasa dianjurkan seperti pesan Rasul tadi, biasakan melakukan kebajikan, karena kebajikan yang kita lakukan itu akan diikuti orang lain dan pahala bagi yang melakukan serta yang mengikuti kebajikan itu. Kalau kita memandang bahwa kelemahan itu yang dimiliki oleh umat Islam itu adalah
membutuhkan aksi sosial, bukan aksi pribadi. Harus dipandang sebagai aksi sosial. Itu adalah kebersamaan dalam mengatasi itu. Maka itu dipandang sebagai sunnah hasanah. Tetapi kalau kita memandang bahwa keterbelakangan yang dialami oleh umat Islam itu adalah karena dia sendiri, masalah pribadi, tidak menganjurkan orang untuk mengatasinya, itu sunnah sayyi'ah, kebiasaan buruk. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, karena itu dalam kaitannya dengan kehidupan kita, sebagian besar umat Islam itu keliru dalam kaitannya ketika dia menganggap keberislaman sudah dia laksanakan dengan baik atau sudah selesai, ketika dia berhenti pada ibadah mahdah semata. Kita selesai sholat subuh, kita mungkin juga kewajiban yang lain sudah kita laksanakan. Ketika berhenti di situ, itu dipandang sebagai sebagian kekeliruan. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita menyibukkan diri dengan ketaatan ibadah ritual itu, tetapi kita lupa, kita lalai terhadap kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, orang-orang penderitaan, orang-orang di sekitar kita. Banyak di antara kita, orang-orang yang memiliki kemampuan, baik secara ekonomi dan sebagainya, merapatkan dahinya di sajadah, tetapi dia abai. Orang-orang di sekitarnya ada yang menunggu ajal karena dia tidak mampu berobat ke rumah sakit. Orang-orang di sekitarnya ada yang tidak mampu melanjutkan kuliah karena orang tuanya susah mendapat pekerjaan. Padahal sebagian di antara kita merapatkan dahinya di sajadah dalam peribadatan ritual. Itulah yang saya katakan kekeliruan ketika berhenti hanya pada ketaatan ibadah ritual itu. Karena pesan Rasul tadi mengatasi keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, penderitaan, kesulitan, itu harus dipandang sebagai aksi sosial. Harus dipandang sebagai kebersamaan mengatasinya. Tidak boleh kita katakan itu cuma kewajibannya Pak, itu cuma kewajibannya ini. Tetapi itu adalah aksi sosial. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, masih akrab diingatan kita pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka mereka yang mengumpat dan yang mencela. Allazi jama'a malan wa amdadah. Mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira dengan harta itu dia akan kekal. Allah sudah mengingatkan itu agar supaya kita tidak berhenti hanya pada ketaatan ibadah ritual dan tidak hanya mau untuk melaksanakan itu secara personal, tetapi harus kita mengajak orang lain, harus kita jadikan sebagai sesuatu yang menjadi tugas bersama. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya termasuk dalam setiap kali kita membaca Al-Quran, selalu kita diingatkan bahwa di antara tanda-tanda orang takwa itu bisa kita lihat, yang pertama adalah mereka yang mau membantu orang-orang lemah dan mustada'afin. Coba lihat Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, satu, menegakkan sholat, dua, dan dia juga mengimpakkan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak boleh berhenti setelah dia beriman kepada yang gaib, dia sudah melaksanakan sholat, dia berhenti di situ. Harus melanjutkan ayat itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia juga tidak lupa untuk menginfakkan sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tanda orang-orang bertakwa yang pertama. Jadi keinginan membantu orang-orang yang lemah, para mustada'afin, satu di antara tanda orang bertakwa.
Yang kedua, malah Allah lebih tegas dalam Al-Quran bahwa mereka yang senantiasa tidak peduli, acuh tak acuh terhadap fakir miskin, anak yatim, itu justru Al-Quran memberikan peringatan. Dia adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pernahkah kamu menyaksikan pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang senantiasa menghardik dan tidak berbuat baik kepada anak yatim. Wala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Mereka meskipun taat secara ibadah ritual, tetapi dipandang sebagai pendusta agama. Dua. Jadi pertama tadi, lemah, kalau kita membantu orang lemah, orang-orang pada mustada'afin. Yang kedua, kita memandang bahwa kepedulian terhadap sesama, diantaranya kepada anak yatim dan fakir miskin, itu adalah sesuatu yang harus ditangani secara bersama. Ketika kita tidak melaksanakan itu, kita dipandang sebagai pendusta agama. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan ketakwaan, seringkali Rasul memberikan penekanan bahwa kebajikan yang kita lakukan teristimewa pada saat kita membantu orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, para mustada'afin itu seringkali dinilai oleh Islam itu lebih utama daripada ibadah sunnah kita. Rasul dalam satu kesempatan berpesan, siapa di antara kamu yang keluar dari rumahnya siang atau malam untuk membantu saudaranya, meringankan beban saudaranya, apakah kegiatan yang dia lakukan itu berhasil atau tidak, itu jauh lebih utama daripada dia iktikaf 2 bulan di masjid. Keluar bermaksud membantu orang lain, saudara-saudara kita, justru dipandang lebih utama daripada kita iktikaf 2 bulan di masjid. Itulah sebabnya ajaran agama selalu bilang, berdoa itu bagus, tapi mendoakan orang lain itu jauh lebih bagus. Ya. Jadi selalu dianjurkan, baca Quran itu bagus, ibu-ibu sekalian, tapi membacakan ayat-ayat Quran untuk orang lain jauh lebih bagus. Tadi doa-doa kita kan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga mau untuk berdoa untuk orang lain. Kenapa? Karena pesan ajaran agama teristimewa dari Al-Quran dan Sunnah Rasul yang saya sebutkan, ternyata ketakwaan itu seringkali dikaitkan dengan keinginan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah, mustada'afin. Ya. Itulah sebabnya 3 yang saya sebutkan sebagai tanda orang-orang takwa itu selalu dikaitkan dengan adanya maksud untuk membantu saudara-saudara kita yang kebetulan dalam kehidupan mereka itu justru kurang beruntung, dalam artian tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, karena itu ketaatan ibadah ritual kita jangan justru juga memahami seperti yang saya sebutkan. Kalau saya mengatakan seperti tadi, kalau Rasul memesankan, karena pesan Rasul berkaitan dengan itu sangat banyak. Siapa di antara kamu yang bekerja keras untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, janda yang tidak punya pekerjaan, orang miskin yang terlantar? Maka kata Rasul dalam pesan-pesan beliau, itu ibarat mereka yang melakukan sholat malam dan puasa terus-menerus. Jadi pesan-pesan Nabi dalam kaitannya dengan keinginan untuk peduli terhadap sesama, itu seringkali kita katakan mengalahkan atau lebih utama dari ibadah sunnah kita. Sekali lagi jamaah subuh yang dimuliakan Allah, jangan dengan memahami ini lalu kita akan mengatakan, oh lebih utama itu membantu orang lain daripada kita beribadah. Salah.
Karena ibadah ritual itu, ibadah mahdhah itu kewajiban. Memang sudah tidak bisa kita lalaikan, kewajiban. Belum ada milik kita di situ. Itu baru lepasnya kewajiban kita kepada Allah, kepada agama ini. Nanti itu bisa kita dapatkan adalah ketika misalnya kita semua melakukan kebajikan-kebajikan. Itulah sebabnya setiap peribadatan dalam Islam selalu berujung pada manfaat sosial. Jadi jangan setelah berpesan begini kita mengatakan, oh kalau begitu kita tidak perlu sholat malam, lebih bagus kita pergi bersedekah saja. Keliru. Sholat malam adalah ibadah. Sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Jadi itu sudah merupakan hal yang patut untuk kita laksanakan karena masuk kategori perintah untuk kita laksanakan. Jadi sekali lagi jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dalam kaitannya pemahaman-pemahaman keberislaman kita, saya mengharapkan semua kita insya Allah, alhamdulillah subuh ini jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita semua hadir dalam jamaah. Itu dalam rangka bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita, syiar Islam. Kita semua melakukan jamaah itu seperti yang saya sebutkan tadi. Bukan karena hanya terbatas nanti subuh Jumat saja baru dia pergi ke masjid. Karena dia mengatakan di situ banyak berkah, di situ terijabahnya doa. Bukan. Nanti kita juga bisa membahas bagaimana rahasia-rahasia waktu itu. Jadi tanda-tanda sama berkaitan dengan perjalanan waktu. Ini juga jamaah subuh yang dimuliakan Allah, supaya kita, sebenarnya kan ya semua yang saya sampaikan bukan hal baru. Ada dalam kehidupan kita, ada di sekitar kita. Jadi tinggal perlu kita laksanakan, tinggal perlu kita lengkapi peribadatan-peribadatan ritual kita. Ya. Ibu-ibu, orang tua kita dulu itu biasa bilang begini, kalau hari Jumat, karena dia tidak ke masjid, biasa dia bilang, nak titip tolak bala. Ya. Dia kasih uang, titip tolak bala. Jangan kita bilang itu tidak ikhlas. Ikhlas itu. Kenapa? Karena meskipun keikhlasan ibu yang bersikap seperti itu memang masih tahap keikhlasan yang paling elementer, yang paling dasar. Tetapi dia sudah ikhlas. Karena dia sudah mau berbagi, dia sudah mau bersedekah. Meskipun boleh jadi dia maksudkan seperti yang biasa kita dengarkan, tolak bala untuk menghindari bencana, untuk menghindari malapetaka. Benar. Karena selain saya katakan tadi, selain itu adalah anjuran kita dalam kaitannya dengan beribadah. Memang dalam keseharian Allah tadi ayat yang dibaca seringkali memberikan kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Dan dalam kehidupan seringkali jamaah sekalian, dalam satu kesempatan ada teman saya habis Ramadan pada saat karena menjelang Ramadan, habis buka puasa bersama karena dia punya jadwal di tempat lain, dia buru-buru tidak sempat berbuka bersama. Saya cuma sempat membatalkan puasa, tidak sempat makan, tapi dia dibekali oleh yang punya acara beberapa kantong makanan dibawa. Baru mau naik ke mobil, ada orang datang, Pak, dia minta dikasih itu makanan semua, kasih. Padahal dia punya jadwal di tempat lain dan dia butuh waktu untuk mengejarnya di Jakarta. Dia kasih lari kecepatan tinggi di tol, di ujung tol. Sebenarnya itu menurut dia harus nabrak. Dia sudah tutup muka begini, sopirnya sudah. Dia sudah pasti celaka. Tapi kenapa? Justru selamat itu. Mobil yang ada tadi di depan itu justru membanting sir. Yang dia tabrak adalah truk listrik. Dia selamat. Dia kemudian mengingat, boleh jadi sedekah tadi yang kita berikan, makanan yang harus kita santap, justru kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Boleh jadi itu yang menghindarkan kita dari malapetaka. Boleh jadi. Karena kita mengatakan seperti itu. Jadi tadi yang saya katakan,
ibu yang ingin menitipkan sedekahnya dengan maksud tolak bala, dia juga ikhlas. Meskipun keikhlasannya masih yang kita sebut paling elementer, paling dasar. Karena nanti berkaitan dengan keikhlasan itu, coba lihat pesan ajaran agama kita. Seperti doa-doa yang sering kita baca. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin itu maknanya 3. Karena Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah. Jadi semua. Kalau sudah seperti itu, itulah ikhlas. Maka tadi ibu itu masuk kategori ikhlas, meskipun ikhlasnya masih paling elementer, paling dasar. Dia masih perlu naik. Dia masih perlu meningkat supaya dia masuk seperti keikhlasan yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, langkah kita ke masjid ini jamaah subuh, mudah-mudahan insya Allah dinilai oleh Allah sebagai perbuatan yang ikhlas yang kita lakukan. Kebajikan-kebajikan apa saja yang kita lakukan, semoga Allah menilainya sebagai sebuah keikhlasan. Sebab tidak seorang pun di antara kita jemaah subuh dimuliakan Allah bisa memastikan kebajikan mana nanti yang mengantar kita ke surga. Tidak ada yang bisa memastikan. Boleh jadi karena infak, sedekah yang kita berikan, itulah yang dinilai oleh Allah sebagai perbuatan paling ikhlas yang pernah kita lakukan. Dengan itu kita masuk surga. Boleh jadi karena ketaatan kita kepada kedua orang tua, itu yang dipandang oleh Allah sebagai keikhlasan yang kita lakukan. Itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Boleh jadi bahkan yang paling kecil sedikit pun, yakni menyeberangkan orang di jalan, dengan itu dia selamat, lalu Allah menilai itulah perbuatan paling ikhlas yang kita lakukan. Dengan itu kita masuk surga. Maka jangan pernah memilih kebajikan. Lakukan kebajikan itu karena kebajikan dalam Islam berujung kepada 2 hal. Pertama, dia menjadi investasi akhirat, dan yang kedua, menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Semakin banyak kita melakukan kebajikan, semakin banyak aspek kehidupan kita yang kita sucikan. Itulah sebabnya dalam perjalanan kesucian, para pejalan spiritual, ketika dia melakukan tazkiyatun nafs, ujungnya harus melakukan banyak kebajikan. Selain istighfar, taubat, dan yang ketiga, dia harus melakukan banyak-banyak kebajikan. Kenapa? Karena semakin banyak kita melakukan kebajikan, semakin banyak aspek kehidupan kita yang kita sucikan. Inilah yang saya maksud sebagai fikih sosial. Keinginan kita tidak berhenti hanya pada pemahaman peribadatan ritual. Kita mau agar supaya kita selalu kaitkan dengan sosial kemasyarakatan. Rasul diutus selain diantaranya untuk menjelaskan kepada kita halal dan haram, kita juga dianjurkan untuk mengikuti Rasul untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga diutusnya Rasul untuk membebaskan kaum mustadafin dari hal-hal yang menindih mereka, yang membebani mereka. Semoga insya Allah kita semua jamaah subuh yang dimuliakan Allah termasuk orang-orang yang mau untuk melanjutkan misi kerasulan. Kita mengajak orang lain untuk berbuat baik setelah kita memperbaiki diri. Senantiasa kita mau agar supaya kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi mengajak berbuat baik setelah dia memperbaiki diri. Memberi petunjuk setelah dia mendapat petunjuk. Kita semua datang ke masjid jamaah, itu adalah petunjuk yang kita peroleh dari Allah. Kita selalu minta dalam salat-salat kita minimal 17 kali dalam sehari semalam kita bilang, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Insyaallah pada kajian-kajian berikutnya saya akan membahas tentang kenapa Allah mengulangi kata sirat 2 kali dalam surah Al-Fatihah. Saya kira demikian jamaah subuh dimuliakan Allah. Akhirnya hanya kepada Allah jualah semua urusan kita kembalikan. Sallallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Pak Haji. Pantas.
Pun tak kuliah gitu.